Shalom saudara, pernahkah kita berpikir bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya dipakai dengan karunia kesembuhan ilahi, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan melakukan hal-hal yang luar biasa? Misalnya di dalam Alkitab, Musa, Paulus, Petrus, dan banyak tokoh iman lainnya melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada satu kesamaan dari semua tokoh-tokoh tersebut, yaitu pengurapan Tuhan yang luar biasa ada pada mereka. Sesungguhnya pengurapan dari Tuhan adalah penting bagi orang percaya. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pengurapan dalam pelayanan dan kehidupan orang percaya. Di dalam Perjanjian Lama, tindakan pengurapan dilaksanakan pada acara ritual keagamaan, seperti penhabisan imam besar, penhabisan imam yang melayani, pengangkatan seorang raja, serta pengangkatan seorang nabi. Di dalam Perjanjian Lama, memang hanya orang-orang yang khususlah yang dapat menerima pengurapan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, pengurapan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, instrumen yang sering kali dipakai dalam pengurapan adalah minyak. Minyak adalah lambang persetujuan dengan Allah, kehadiran Allah, berkat, kuasa, penghiburan, kesembuhan, sukacita, perkenanan, dan kesejahteraan. Akan tetapi, dalam Perjanjian Baru tidak terlalu ditekankan tentang minyak, tetapi Roh Kudus menjadi instrumen pengurapan itu sendiri. Prinsip yang mendasari pengurapan minyak adalah prinsip konsekrasi, yaitu memisahkan atau mengkhususkan sesuatu atau seseorang kepada Tuhan. Prinsip konsekrasi dengan pengolesan minyak tetap berlaku pada era Perjanjian Baru. Lalu, apa contoh peristiwa pengurapan dalam Alkitab? Salah satunya adalah pengurapan double portion. Pengurapan 2 kali ganda sangat dikenal dalam gereja aliran Pentakosta dan karismatik. Istilah ini mengacu kepada peristiwa Elia dan Elisa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-14, di mana Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. Salah satu dampak dari pengurapan double portion yang diterima Elisa adalah mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan Elisa 2 kali lipat lebih banyak dari Elia. Hal ini tidak membuktikan bahwa Elisa lebih hebat dari Elia. Justru lebih membuktikan bagaimana mentoring yang dilakukan Elia kepada Elisa berhasil. Peristiwa yang senada juga terjadi pada zaman Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 12, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Maksud perkataan Tuhan Yesus bukan berarti orang percaya lebih hebat darinya, melainkan orang percaya akan melakukan pelayanan yang menjangkau lebih banyak orang, serta pelayanan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan perkembangan teknologi, internet, dan media sosial, kini semua pelayanan penjangkauan dimungkinkan. Roh Kudus memenuhi dan mengurapi orang percaya untuk melakukan pelayanan tersebut. Pengurapan double portion merupakan pengurapan untuk pelayanan yang lebih besar. Umumnya terjadi dalam konteks bapa rohani dengan anak rohani. Orang percaya yang merindukan pengurapan tersebut tentu harus membangun hubungan bapa anak dengan pemimpin rohani yang Tuhan Yesus tempatkan di atasnya. Selanjutnya, apa maksud dan tujuan dari pengurapan? Dalam Lukas 4 ayat 18-19 dijelaskan bahwa Yesus Kristus sebagai yang diurapi. Jikalau Yesus saja menerima pengurapan dari Allah, terlebih lagi kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, pengurapan harus disadari sebagai bagian dari perjalanan orang percaya dalam menjalankan panggilan Kristus. Dalam hidup setiap hari, Tuhan pun telah berkata bahwa Ia sebagai gembala yang baik akan mengurapi kepala orang percaya dengan minyak. Pengurapan yang diberikan kepada orang-orang percaya dalam era Perjanjian Baru bukanlah untuk tujuan keselamatan atau berkat secara jasmani, namun untuk tujuan pelayanan, yaitu pemberitaan Injil dan menyatakan kuasa Allah. Dan yang terakhir, pengurapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Salah satu yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya adalah adanya pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, pengurapan bukanlah sesuatu yang asing, melainkan menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman dan keseharian kita. Dengan demikian, orang yang percaya kepada Kristus sudah seharusnya menjadikan pengurapan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari hidup mereka. Sekarang adalah era Pentakosta yang ketiga, di mana orang percaya menjadi the messenger of the third Pentecost. Dan pengurapan sungguh sangat kita perlukan untuk menuntaskan amanat anggungnya.
misi kerajaannya tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi, kita jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menerima pengurapan dari Tuhan melalui para pemimpin rohani kita. Mari terima pengurapan Tuhan dengan iman dan mulai melangkah untuk mengerjakan apa yang Roh Kudus perintahkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada hari ini. Kembali kita masuk dalam hadirat Tuhan saudara. Dan dimanapun Anda berada, pastikan kita dalam keadaan tinggal tenang dalam hadirat Tuhan. Karena ketika kita tinggal tenang dalam hadirat Tuhan, kita mengalami kuasa Tuhan yang tak terbatas saudara. Dan itu masih tetap terjadi sampai hari ini, apapun keadaannya saudara. Dan pastikan dari hati kita, melalui mulut kita saudara, terus meluap ucapan syukur, terus keluar ekspresi sukacita yang dari Tuhan. Karena sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatan buat kita saudara. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita saudara, kita mau masuk hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini dimanapun kami berada. Karena kami tahu Tuhan mengasihi kami, Tuhan menantikan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan buat kami untuk mengalami segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kebajikan Tuhan di dalam rumah Tuhan yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Dan biarlah dari hati kami meluap melalui kami, mulut kami ya Tuhan, sukacita yang berlimpah-limpah. Oh pujian dan tarian bahkan kepadamu, tubuh kami memuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh sebab karena kami telah melihat kebesaran-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, kami gak ragu Tuhan, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Inilah hidup yang kami percaya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Dengan iman kami katakan Tuhan, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Apapun keadaannya Tuhan, ku
ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima amin kemenangan aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang, amin, kemenangan dari. Mari katakan dengan iman sambil kita mengangkat tangan kita, ya saudara. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa, amin, ku terima sekarang, yes, kemenangan ku terima sekarang, ku terima. Katakan ku terima sekarang, ku terima dengan iman Tuhan, ku terima kemenangan dari harimu. Ku percaya Kau yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Tuhan, ku sepakat, ku percaya kuasa-Mu nyata, ya dan amin. Kemenangan Kau beri, kemenangan Ku alami. Yes, ku percaya, aku percaya, ku tidak khawatir, ku tidak ragu, aku percaya. Oh ya, lama ya Shanda, haleluya, haleluya. Yes, kami percaya dan karena itu kami berkata-kata dan kami membangun roh kami, Tuhan. Ora bata karya daralaba, bagimu gak ada yang mustahil. Waktu kami percaya gak ada yang mustahil. Oh ya daralaba, waktu kami bersepakat iman kami denganmu, Tuhan. Terobosan terjadi, kemenangan terjadi. Oh ya daralaba, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, yes, ku terima sekarang kemenangan darimu. Biar
musik saja, umat Tuhan katakan, aku punya Tuhan yang besar, umat Tuhan katakan dengan iman yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepatu. apapun keadaannya, kami mau sepakat sama Tuhan. Kuasanya Yes. ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Yes, ku terima dengan iman saudara kemenangan dariku. Ku terima sekarang, ku terima sekarang. Alami saudara, ku terima sekarang kesembuhan mujizatnya. Ku terima sekarang. Yes, kemenangan dariku. Yes, haleluya. Karena kuasa namamu yang menjamin kemenangan bagi kami. Kuasa namamu yang menjamin segala sesuatunya indah. Segala sesuatunya ya Tuhan Yesus baik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya kuasa namamu tak terbatas ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau menyorakan akan kebesaran kuasa namamu dalam hidup kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Serukan haleluya. Sebab kuasa namanya hebat atas kita saudara. Yang percaya dimanapun berada katakan amin. Haleluya. Makasih Tuhan. Yuk dimanapun kita berada kita bertepuk tangan bagi Tuhan ya saudara. Makasih Tuhan. Because your word says so. Firman-Mu berkata seperti itu Tuhan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam namamu ku pegang kemenanganku. Tu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan aku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Yes. Ya tepuk tangan buat Tuhan saudara yuk. Kami nyatakan kuasa namamu dahsyat bagi kami Tuhan. Yes. Firman-Mu, kebenaran-Mu, katakan itulah kekuatanku. Iman dan keadilan mencari perlindunganku. Yes, ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam namamu ku pegang kemenanganku. Yes, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Ayo dengan iman saudara. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Katakan serukan wow.
senjata Allah di dalam kuasa nama. Ayo dengan iman saudara. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam Sekali kuasa lagi katakan kau saudara. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Namamu menjamin kemenangan. Namamu menjamin kami ya Tuhan Yesus kuat dan menang atas musuh-musuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau telah menjamin namamu ya Tuhan Yesus untuk hidup kami ya Tuhan. Untuk mengalami keselamatan, kekuatan, pemulihan, kesembuhan, bahkan mujizat. Ketika kami menyuruhkan namamu Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Engkau penolong kami Tuhan. Kau Tuhan, Kau penolong, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau yang memegang tangan kami Tuhan. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Kau perlindung, Yesus, Kau perlindunganku. sungguh Kau kekuatan. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Amin. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Amin. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari serukan namanya Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Tuhan Yesus, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku
terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Katakan mulutku memuji. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas mulutku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Ku berseru kepada namamu Tuhan. Mari panggil namanya Yesus. Tuhan Yesus, ku percaya dalam kuasa namamu. Haleluya. Namamu ajaib di atas segalanya. Oh, riada karala batasya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, haleluya. Terima kasih untuk Pak Bambang, Ibu Indri, GBI Dharma Wangsa Square, luar biasa. Sukacita hari ini bisa bertemu kembali dalam ibadah online. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita masuk terlebih dahulu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih karunia dan berkat-Mu, walaupun kami saat ini masih terus dalam ibadah online, kami sangat percaya pengurapan dan cinta kasih Tuhan tidak pernah berubah. Terima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu, berkati dan urapi hamba-Mu dan kami semua yang ada di rumah-rumah, supaya kami boleh belajar firman Tuhan hari ini, biar kehendak dan rencana-Mu yang terjadi, dan kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, kami serahkan semua Tuhan, firman Tuhan hari ini yang disampaikan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Hari ini saya berdoa dan ada satu tema yang Tuhan sampaikan hari ini, berjudul My Perfect One. Ini berarti ada sesuatu yang sempurna yang di hati Tuhan, yang Tuhan cari dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, dari segala sesuatu dalam kehidupan, ada sangat sesuatu yang menarik di hati Tuhan. Dan saya percaya ini menjadi satu favoritnya Tuhan. Nah, kalau kita dapat merebut hatinya Tuhan ini, maka semua dalam kehidupan kita itu ada dalam kontrol Tuhan. Termasuk pribadi kita, termasuk rumah tangga kita, pekerjaan kita, dan termasuk pelayanan juga. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, hari ini saya mengambil firman Tuhan dari kitab Kidung Agung yang menggambarkan hubungan ya antara Raja Salomo dan Sulamit istrinya yang dikasihi. Nah, ini yang merupakan gambaran hubungan antara Tuhan Yesus sebagai mempelai pria dan kita sebagai mempelai wanita. Nah, mari kita buka dulu firman Tuhan dari kitab Kidung Agung pasal yang ke-6 ayat 8 dan 9a. Mari kita simak sama-sama firman Tuhan ini. Kidung Agung pasal yang ke-6 ayat 8 dan 9a. Permaisuri ada 60, selir 80, dan darah-darah tak terbilang banyaknya. Tetapi dialah satu-satunya merpatiku, idam-idamanku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, hari ini kita melihat ada 4 kelompok ya. Di dalam kitab Kidung Agung pasal yang ke-6 ini, ayat 8 dan 9a, ada 4 kelompok. Tetapi justru kelompok yang terakhir ini yang menjadi idam-idamannya Tuhan, yaitu kelompok merpati. Nah, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-8, dikatakan ada kelompok permaisuri ada 60, kelompok selir ada 80, dan kelompok darah-darah itu tak terbilang banyaknya. Ya, tetapi dialah satu-satunya merpatiku, itu idam-idamanku. Jadi dari 4 kelompok, yang terakhir ini kelompok merpati, ini yang menjadi favoritnya Tuhan.
Nah, hari ini kita akan belajar mengapa merpati itu menjadi favoritnya Tuhan. Nah, kita lihat dulu yang pertama kelompok permaisuri. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, permaisuri ini tinggal di kerajaan. Saya percaya bahwa ini menggambarkan posisi hamba-hamba Tuhan kepemimpinan di dalam gereja yang dulu punya hubungan intim sama Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Dia sempat meninggalkan kasih yang semula. Mungkin karena dosa, ya, mungkin juga karena situasi, kondisi, mungkin pandemi ini yang bisa merubah fokus kita, sehingga fokus kita berubah, ya, lebih banyak kepada persoalan ketimbang kepada Tuhan. Nah, ini jangan sampai seperti ini, ya. Makanya Bapak Ibu sangat menyedihkan sekali. Nah, saya teringat firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat 4 sampai 7. Mari kita renungkan dan kita baca firman Tuhan ini. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 4 sampai yang ke-7. Apa yang disampaikan oleh Tuhan mengenai kelompok permaisuri ini? Nah, Ibrani pasal yang ke-6 ayat 4 sampai ayat yang ke-7 dikatakan begini, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, ya, namun yang murtad lagi, ya, yang tadi mengecap firman Tuhan dengan baik, yang penuh Roh Kudus, tiba-tiba menjadi murtad. Tidak mungkin diperbarui sekali lagi demikian, sehingga mereka bertobat, sehingga mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang mengisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka, yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Dan Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, sangat menyedihkan, ya, kalau dulunya berapi-api, ya, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, tapi tiba-tiba berubah fokusnya, dan itu bisa melalui kenikmatan dunia atau juga kemiskinan, ya, atau ada dalam goncangan, sehingga bisa berubah fokusnya dan meninggalkan kasih yang mula-mula. Nah, Bapak Ibu, hal ini jangan sampai terjadi seperti ini, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, ya, permaisuri, kelompok-kelompok hamba-hamba Tuhan dalam gereja, supaya betul-betul tetap tinggal dalam kasih yang semula. Nah, saya teringat dari kitab Esther, bagaimana Ratu Wasti itu juga berubah kasihnya, ya, sehingga kehilangan simpatik Raja Ahasiweros pada waktu itu, sehingga Wasti digantikan oleh Esther. Nah, Bapak Ibu, supaya kita betul-betul tetap tinggal dalam kasih yang semula. Makanya nanti kita akan belajar mengapa fokus hati Tuhan itu kepada kelompok merpati. Nanti kita akan belajar sampai di situ. Nah, yang kedua, kita belajar kelompok selir. Nah, dikatakan tadi permaisuri 60, selir 80. Berarti kelompok selir ini lebih banyak dari kelompoknya permaisuri, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jumlah selir ini, ya, lebih banyak, ya. Kenapa? Nah, kita bisa melihat kenyataan di dalam kehidupan kita, ya, bahwa selir pada dalam kerajaan itu memang, ya, memikat hati raja, diberikan rumah, kasih perawatan yang baik. Tetapi saya perlu sampaikan di sini bahwa selir itu tidak punya cinta yang sungguh-sungguh sama raja, ya. Selir itu hanya ingin menikmati fasilitas daripada kerajaan, ya, ketimbang daripada rajanya sendiri. Nah, ini satu peringatan juga dari Tuhan supaya kita jangan masuk dalam kelompok selir ini, ya, yang hanya datang ke gereja karena memang saya ingin menerima berkat Tuhan, tetapi bukan sungguh-sungguh intim dengan sumber berkat itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, ini jangan sampai kita masuk dalam level ini, ya, supaya betul-betul kasih kita tuh harus murni, itu kata firman Tuhan. Ya, kita buka firman Tuhan dalam kitab 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 19. Nah, 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 19, kita di sini akan belajar dari Tuhan, ya, apa yang disampaikan oleh Tuhan, ya, kepada Timotius, ya kan? Nah, Paulus menulis ini. Nah, dikatakan 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 19. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni.
garis bawahi, perjuangkan dengan iman dan hati nurani yang murni. Jadi betul-betul kasih kita itu tulus sama Tuhan. Kasih kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, jangan hanya kita datang kepada Tuhan, hanya kita ingin menerima berkat-berkatnya Tuhan, tapi kita tidak mau intim, jatuh cinta terus sama Tuhan. Nah, ini bahaya, ya. Nah, dikatakan ayat 19, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itulah kandaslah iman mereka. Nah, ini jangan sampai kita seperti ini, ya. Banyak, ya, maaf, dalam gereja Tuhan ada juga yang seperti itu, ya, rajin datang ke gereja, ya, setiap kali ada pertemuan, puji Tuhan, tapi ada sesuatu yang dirindukan, yaitu fasilitas-fasilitas dari yang berkat-berkat yang Tuhan bisa berikan, ketimbang hubungan intim dengan Tuhan. Nah, ini kelompok selir. Nah, saya percaya bahwa kita jangan sampai ada yang masuk dalam kelompok ini juga, ya kan? Jadi permaisuri, puji Tuhan, Tuhan sudah pakai luar biasa, tapi jangan meninggalkan kasih yang semula, ya kan? Tapi juga jangan sampai kita masuk dalam kelompok sebagai selir, yaitu hanya ya menjadi pasangannya raja, ya, tetapi hatinya tidak pada raja, hanya kepada fasilitas, ya, daripada kerajaan Allah. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, kelompok yang ketiga dikatakan anak darah, ya. Tadi dikatakan ya permaisuri 60, ya. Selir 80, anak darah tak terbilang banyaknya. Nah, anak darah ini adalah kelompok yang ketiga yang dikatakan tak terbilang banyaknya. Ini berbicara anak-anak kita, generasi anak-anak muda, ya. Jadi kita lihat bagaimana permaisuri kepemimpinan dalam gereja, hamba-hamba Tuhan. Tapi juga Tuhan ingatkan jangan sampai jemaat, jangan sampai seperti selir, hanya datang kepada dalam gereja ingin menikmati berkatnya saja, tapi bukan intim sama Tuhannya. Nah, tapi yang ketiga ini, anak darah, ini tak terbilang banyaknya, sesuai itu Wahyu pasal 6 ayat yang ke-8. Nah, kita melihat bahwa generasi muda ini yang paling banyak. Bahkan menurut statistik di Indonesia itu ada kurang lebih 70% anak-anak muda seluruh penduduk Indonesia. Nah, ini menjadi fokusnya Tuhan, ya. Anak-anak kita ini menjadi target kasihnya Tuhan. Tapi juga jangan salah, kita perlu juga harus waspada. Karena anak-anak muda juga jadi target iblis. Karena iblis tahu ini sudah akhir zaman, ya, dan anak-anak muda memang mau dipakai. Tapi iblis juga fokus untuk bisa merusak anak-anak muda. Nah, ini jangan sampai kita seperti ini. Nah, anak-anak muda, ayo kita dengar sama-sama firman Tuhan, ya. Ingat bahwa apa yang merupakan target iblis yang berusaha untuk menghancurkan anak-anak muda. Tapi kalau engkau anak-anak muda, ya, sungguh-sungguh sama Tuhan, nanti Tuhan yang berperang. Ya, saya percaya anak-anak muda yang mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, nanti Tuhan sendiri yang turun tangan, yang berperang. Nah, anak-anak muda, kenapa ya hari-hari ini Tuhan kembali fokus lebih banyak kepada kelompok merpati, ya. Anak-anak muda menjadi kekasihnya Tuhan. Tapi satu firman yang Tuhan sampaikan di sini, yaitu 2 Korintus 6 ayat 17 sampai 18. Ya, kita buka 2 Korintus 6 ayat 17 sampai 18. Ya, Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan, supaya kita betul-betul memperhatikan firman Tuhan ini, ya, khusus untuk anak-anak kita. Apa pesan Tuhan untuk anak-anak darah? 2 Korintus 6 ayat 17 sampai 18 dikatakan seperti ini. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Bahkan dan aku akan menjadi bapamu dan kamu menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan, anak-anak muda, dengar, Tuhan katakan keluar dari pergaulan-pergaulan yang buruk. Ya, pisahkanlah dirimu dari mereka, jangan menjamah apa yang najis. Ya, ini berbicara kekudusan. Anak-anak muda, engkau mau dipakai oleh Tuhan luar biasa sebagai generasi Yeremia. Ya, di dalam kegerakan Pentakosta ketiga yang membawa api kebangunan rohani dari timur sampai ke barat. Kita harus mempersiapkan hidup kita. Ya, apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini dikatakan keluarlah kamu dari mereka. Hati-hati dengan pergaulan. Jangan sampai kita jatuh pada free sex, alkohol, LGBT, narkoba. Keluar dari mereka. Pisahkanlah dari segala pergaulan yang buruk itu. Karena itu dapat merusak kebiasaan yang baik. Dikatakan jangan menjamah apa yang najis sehingga aku menerima kamu. Bahkan janji Tuhan, aku akan menjadi bapamu dan engkau menjadi anakku laki-laki dan anakku perempuan. Ini satu
jaminan yang Tuhan berikan. Satu berkat khusus, kalau kita mau hidup kudus, maka kita akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Menjadi alat perabotan rumah tangga, rumahnya Tuhan yang luar biasa. Ya, saya percaya ada satu janji-janji Tuhan di sini. Ya, iblis memang tidak suka. Ya, dia tahu hari-hari ini anak-anak muda mau dipakai. Dia bisa pakai cara apa saja untuk merusak. Tapi pesan Tuhan hari ini, pisahkanlah dirimu dari mereka. Ya, jangan menjamah apa yang najis. Maka janji Tuhan, Tuhan akan menjadi Bapa dan kita sebagai anak. Kalau kita sudah sebagai anaknya Tuhan, apapun yang Tuhan bisa lakukan dalam kontrolnya Tuhan, biar kehendak Tuhan itu yang jadi dalam hidup kita. Sehingga apapun anak-anak muda yang kau rindukan, Bapa itu yang menjadi jawaban buat kita semua. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kelompok yang terakhir adalah kelompok merpati. Kejadian pasal 6 ayat 9a dikatakan, merpati itu yang menjadi idam-idamanku. Ya, kenapa bukan permaisuri? Kenapa bukan selir? Ya, kenapa bukan anak dara? Tapi Tuhan fokusnya kepada merpati. Nah, hari ini kita akan belajar merpati menjadi idaman dan menjadi favoritnya Tuhan. Ada 4 hal yang kita perlu pelajari. Yang pertama, merpati adalah lambang Roh Kudus. Ya, Matius 3 ayat 16. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita baca firman Tuhan, Matius 3 ayat 16, ingat pada waktu Tuhan Yesus dibaptis, dia keluar dari dalam air dan ada suara, ya. Ya, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Tapi sebelum itu terjadi, kita baca Matius pasal 3 ayat 16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati. Ya, jadi berarti kenapa itu dikenan Tuhan? Kenapa menjadi favoritnya Tuhan? Karena merpati itu adalah lambang daripada Roh Kudus. Jadi pada saat Tuhan Yesus keluar dari air, langit terbuka dan ia melihat Roh Allah itu seperti burung merpati. Ya, jadi ada burung merpati itu di atas Tuhan Yesus. Ya, itu lambang daripada Roh Kudus. Lalu terdengarlah suara, inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita sudah dengar ya firman Tuhan ini, bahwa kenapa hatinya Tuhan itu pada kelompok merpati. Karena merpati adalah lambang dari Roh Kudus. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita akan dipimpin dalam seluruh kebenaran. Ya, kita akan belajar bagaimana kita harus berdoa. Oleh Roh itu berdoa kepada Bapa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, doa akan memberitahu hal-hal yang akan datang. Ya, jadi doa akan, ya, saya percaya Roh Kudus itu akan menuntun hidup kita. Ya, sesuai dengan kehendak dan rencananya, kita akan dituntun oleh itu. Makanya betapa pentingnya penuh dengan Roh Kudus. Kita akan memiliki buah roh, karakter, ya, dan juga karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan pada kita. Nah, jadi merpati itu menjadi favoritnya Tuhan karena pertama adalah lambang daripada Roh Kudus. Yang kedua, merpati adalah lambang kemurnian. Ya, kalau saya perhatikan burung merpati itu kalau dibedah, dioperasi itu nggak punya empedu loh. Jadi empedu tuh rasanya pahit. Jadi nggak ada kepahitan, tidak ada akar kepahitan. Jadi betul-betul lambang kemurnian. Ya. Nah, firman Tuhan katakan Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, jadi kelompok merpati ini di samping dia penuh Roh Kudus, dia bisa menjaga hati. Ya, nah ini yang menjadi favoritnya Tuhan. Ini yang menarik hatinya Tuhan. Ya, saya percaya kalau itu sudah kita bisa merebut hatinya Tuhan, maka Tuhan akan bisa buat apa saja. Dia bisa berikan damai sejahtera, ya kan, kesembuhan, ya, pemulihan, ekonomi, apapun. Ya, karena itu kita sudah bisa rebut hatinya Tuhan itu. Ya kan, dengan penuh Roh Kudus dan kita bisa menjaga hati. Nah, ini penting. Ya, makanya merpati itu di samping lambang Roh Kudus, dia juga lambang kemurnian, ya kan? Karena dia memang nggak punya empedu, dia nggak punya ada akar pahit. Nah, yang ketiga, merpati adalah lambang perdamaian. Nah, Matius 5 ayat yang ke-9, Tuhan berfirman, ya dekat saja kita baca, Matius pasal 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, kita perhatikan burung merpati itu selalu akur. Ya, kalau saya pernah lihat ya burung merpati itu selalu ya berdua itu akur, nggak pernah berantem, nggak pernah berselisih, nggak pernah mau untuk berkelahi. Nah, kita di sini belajar ya
Dikatakan kalau orang yang mau membawa damai, mereka akan disebut anak-anak Allah. Berapa banyak di sini yang anak-anak Allah? Pasti mau hidup damai dengan semua orang. Nah makanya kenapa bisa menarik hatinya Tuhan? Karena nggak suka berperang, nggak suka berkelahi, ya, nggak suka berselisih satu dengan yang lain. Selalu mau berusaha untuk hidup damai, ya, selalu mau akur, mau hidup rukun, selalu mau unity. Nah ini yang menarik hatinya Tuhan. Ya, jadi yang ketiga, kenapa fokus hati Tuhan pada burung merpati, kelompok merpati? Di samping pertama dia penuh Roh Kudus, tapi yang kedua dia bisa menjaga hati. Tapi yang ketiga, dia suruh berusaha untuk hidup damai, ya, tidak suka berkelahi. Nah ini yang ketiga. Yang keempat, kenapa fokus hatinya Tuhan kepada burung merpati menjadi idaman, menjadi favoritnya Tuhan? Karena merpati adalah lambang cinta kasih dan kesetiaan, ya. Nah, sepasang merpati, saya pernah perhatikan tuh, fokus pandangannya tuh kepada pasangannya. Jadi bukan kepada yang lain. Jadi fokus dia tuh kepada pasangannya tuh tunggal, ya. Dia tidak deviasi kepada yang lain. Dia fokusnya hanya itu saja. Itu lambang cinta kasih dan kesetiaan. Ya, saya masih teringat kenapa Daud hatinya berkenan di hati Tuhan. Karena Daud berfirman seperti ini, Mazmur 27 ayat yang keempat. Ya, Mazmur pasal 27 ayat yang keempat. Tuhan berfirman, ya. Raja Daud katakan seperti ini, satu hal yang ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Ini kata Raja Daud, ya. Jadi saya katakan ini kenapa Daud ini disayang Tuhan, berkenan di hati Tuhan, karena memang hatinya itu, yaitu seperti merpati itu. Ya, punya cinta kasih dan kesetiaan. Dia katakan satu hal yang benar, hanya yang kuingin itu hanya diam di rumah Tuhan, nggak ada yang lain. Ya, seumur hidupku dan menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Hari-hari ini, ayo, Bapak Ibu, saya percaya, ya, bahwa Allah Elohim adalah Allah bagi semua golongan, termasuk kelompok permaisuri, termasuk kelompok selir, termasuk kelompoknya anak darah, dan termasuk juga merpati. Jadi Allah kita tuh Allah bagi semua. Hari ini ayo kita datang sama-sama sama Tuhan. Kalau kita hari ini ada di dalam kelompok-kelompok yang tadi disebutkan, tapi Tuhan katakan my perfect one itu hanya merpati yang menjadi idam-idamannya Tuhan. Jadi hari-hari ini kalau kita mau fokus lebih dalam lagi sama Tuhan, kalau mungkin kita udah sempat keluar dari rencana Tuhan, Tuhan ajak ayo kembali kepada kasihku yang semula. Ya, kalau kita mungkin sempat jatuh, tapi kita mau berbalik, Tuhan akan terima, Tuhan akan pulihkan kita. Yang kedua, mungkin aku salah, aku hanya lebih banyak memperhatikan berkat-berkat Tuhan ketimbang Tuhan sendiri. Kita bisa berdoa, kita bilang, Tuhan, aku mau kembali, aku mau lebih intim dengan Tuhan. Ya, mungkin aku selalu banyak menuntut berkat-berkat Tuhan, tapi aku nggak mau berdoa banyak, nggak mau baca firman Tuhan. Tapi hari ini aku ambil keputusan untuk mau lebih dalam lagi sama Tuhan. Mungkin yang ketiga, anak-anak muda, mungkin kau ada dalam pergaulan yang salah. Hari ini kau katakan pada Tuhan, Tuhan, jadi aku mau jadikan Engkau Bapa dan aku sebagai anak. Aku mau pisahkan diriku dari hal-hal pergaulan yang buruk. Ya, saya percaya Engkau, anak-anak muda, Engkau dengar, Engkau menjadi target kasihnya Tuhan. Tuhan mau pakai anak-anak muda dengan dahsyat. Mari tanggalkan segala beban-beban dosa. Kalau hari ini kau ada di dalam pergaulan yang salah, katakan pada Tuhan, Tuhan, aku mau berhenti, aku mau cari Tuhan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan berperang. Ya, Tuhan akan bela kita. Ya, anak-anak muda, engkau dahsyat, mau dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan saya percaya, merpati penuh Roh Kudus. Hari ini saya mau berdoa untuk kita semua dipenuhi Roh Kudus, supaya kita terus bisa menjaga hati dan kita mau hidup damai, bahkan kita setia sama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita masuk dalam doa. Bapa, hamba berhenti berbicara pada pagi hari ini, tapi hamba percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu di GBI Dharma Wangsa Square hari ini. Tuhan, lawatan Tuhan terjadi. Tuhan, hari ini kami mau berbalik dari jalan-jalan yang salah. Kalau kami sempat, Tuhan, betapa dalamnya kami jatuh. Tuhan, kalau kami keluar dari dalam rencana-Mu, kami mau berbalik kepada kasih yang semula. Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Roh Kudus, tuntun, penuhi kami dengan Roh-Mu ya Bapa. Pimpin kami untuk hidup selalu dalam kebenaran.
Tuhan, terima kasih, biar hati kami tertuju padamu. Tuhan, kami tidak mau bertengkar, kami mau selalu hidup damai dengan semua orang. Tuhan, biar hati kami selalu rendah hati, Tuhan, untuk tidak mencari siapa yang salah. Tapi kami mau berbalik, Tuhan, untuk kami mau hidup damai dengan semua orang. Tuhan, terima kasih, kami terus mau menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Dan Tuhan, tuntun buat kami tetap setia. Fokus kami tunggal hanya pada Tuhan Yesus. Bukan kepada segala yang ada di dunia ini, yang sifatnya sementara. Tapi kami mau lebih pikirkan, lebih perkara-perkara yang di atas. Dan kami percaya, Tuhan, kalau kami boleh Kau jadikan menjadi favoritmu ya Bapa. Dan kami semua akan mengalami, Tuhan, apapun yang kami rindukan, Tuhan, sesuai kehendak-Mu, terjadilah. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk perlindungan-Mu sempurna. Untuk Bapak Pendeta Bambang Rianto, Bu Indri, dan semua seluruh jajaran pengerja dan jemaat diberkati berlimpah-limpah. Kasih karunia-Mu terus menyertai. Pakai Tuhan GBI Dharma Wangsa Square untuk menjadi alat-Mu yang luar biasa Tuhan. Di tahun ini juga Bapak, kami percaya kami akan melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan buat. Perlindungan darah Tuhan Yesus sempurna atas setiap kami. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Saya mengajak untuk ikut bergabung di dalam pool gabungan GBI Dharma Wangsa via online lewat Zoom yang akan diadakan setiap hari Rabu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lengkap boleh langsung menghubungi saya di nomor yang ada di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku
dan Umas Dharma Wangsa Square, salam damai sejahtera dan sukacita, salam sehat selalu. Adapun pengumuman WBI dan Umas sebagai berikut. 1. Ibadah Natal WBI dan Umas GBI Dharma Wangsa Square akan diadakan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 jam 10 pagi sampai selesai secara online melalui Zoom. 2. Bagi ibu-ibu yang mau mengikuti ibadah Natal WBI dan Umas Dharma Wangsa Square secara online, dapat mendaftarkan diri pada Saudari Tionar Nenggolan dan Evi Syahya lewat nomor telepon di bawah ini. 3. Ibadah Natal WBI dan Umas GBI Dharma Wangsa Square akan dipimpin oleh Gembala Cabang kita, Bapak Pendeta Bambang Rianto. Demikianlah pengumuman WBI dan Umas Dharma Wangsa Square. Saya Evi Syahya. Saya Vivi. Tuhan Yesus memberkati.